Ayo bermanja-manja dengan saya. Ayo menangis, kucurkan air mata untuk, karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita disibukkan oleh dunia itu, maka Allah berikan musibah, Allah berikan masalah yang dengan itu dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala yang besar dan bahkan tanpa batas bagi orang-orang yang mau bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Bayangkan. Pahalanya bukan hanya besar, tapi juga tanpa batas. Ibarat kalau ibu-ibu belanja, pahala yang tanpa batas itu kayak apa sih? Ibarat kalau ibu-ibu belanja, misal beli beras, beli beras sekilo, itu ditimbang sekilo. Kemudian berasnya nanti sesuai dengan takaran sekilo. Itu pahala yang masih bisa diukur, pahala yang ada timbangannya, pahala yang ada ukurannya, pahala yang ada takarannya. Itu pahala yang masih bisa diukur. Tetapi pahala sabar itu tanpa batas, bukan ditakar, bukan ditimbang, tetapi apa? Udah pokoknya ciduk saja sebanyak-banyaknya. Itu yang disampaikan oleh para ulama. Kalau tadi ditakar, sekilo ya, 2 kilo ya. Tapi kalau pahala sabar tanpa batas, dia diciduk itu. Udah sebanyak-banyaknya tanpa batas, tanpa ada takaran, tanpa ada timbangan. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala besar tanpa batas bagi orang-orang yang mau bersabar. Kemudian juga segera sholat, ya, segera sholat. Sholatnya berapa rakaat? Sholatnya 2 rakaat, ya, sholat sunnah. Dan ini yang juga menjadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau ditimpa masalah, maka segera bergegas mengerjakan sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah apa? Al-Baqarah ayat ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innama lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu. Namanya orang kena masalah, namanya orang kena musibah, pengennya kan ditolong. Cuman kalau yang nolongin manusia itu terbatas. Tetapi kalau yang nolongin sudah Allah tanpa batas. Dan Allah lah sebaik-baik pemberi pertolongan. Maka yang pertama kali tadi sabar, yang kedua adalah sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan yang demikian itu kata Allah berat, kecuali orang-orang yang khusyuk, kecuali orang-orang yang imannya mantep. Ketika kita menasehati, kamu kena masalah ya, sabar, sholat. Masalah saya itu masalah duit, masa suruh sholat? Itu tuh bagi orang-orang yang memang bukan orang yang khusyuk. Sholat apa untuk duit? Apakah Allah akan menimpakan uang itu dari atas langit? Apakah Allah akan menghantarkan uang ke rumah kita? Itu tuh. Kalau kemudian kita menasihati sabar, sholat. Padahal Allah yang sampaikan, Allah itu sebaik-baik penolong. Dan carilah atau jemputlah pertolongan Allah, raihlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Ini langkah pertama, Bu. Yang dengan sabar, yang dengan sholat itulah nanti Allah akan kasih kemudahan dia. Allah akan kasih solusi yang mudah. Allah akan kasih jalan keluar yang
mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang mau bertakwa kepada Allah, ketika dia dapat masalah nih, dia sabar dan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan solusi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan solusinya solusi yang mudah. Cuman orang kadang sukanya yang berat daripada yang mudah, sukanya yang susah. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Kemudian Nabi SAW juga menjadikan sholat itu sebagai hiburan. Orang kena masalah kan pengennya hiburan, ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Arihna bis salati ya Bilal." Hiburlah kami dengan sholat, wahai Bilal. Jadi hiburannya, istirahatnya orang Islam itu, orang mukmin itu adalah dengan sholat, ya, dengan sholat. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cara merubah masalah menjadi anugerah, yaitu dengan apa? Istirja. Ketika musibah menimpa seseorang, maka solusi pertama untuk mengatasinya adalah istirja. Dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Jadi istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya untuk orang-orang yang mati saja, bukan hanya untuk orang-orang yang meninggal saja. Kadang kan gitu ya, ketika kita mendapatkan masalah atau musibah kemudian kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, orang yang ada di samping kita mengatakan atau bertanya, sopo sing mati? Padahal ini bukan hanya untuk orang mati, bukan hanya untuk orang yang meninggal. Apapun masalahnya, apapun musibahnya, maka sabar, ya. Kemudian apa? Ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia meyakini bahwa dia itu ada pada genggaman Allah, dan semua apa yang terjadi itu atas ketetapan, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan daun yang jatuh sekalipun atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masalah itu pun, ini masalah yang ngasih Allah, ya, dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi dengan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu akan membuat keimanan kita mantap bahwa masalah yang kita terima ini atau musibah yang Allah timpakan itu adalah ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau itu datangnya dari Allah, maka yang tahu solusinya siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah solusi kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kenapa? Karena masalah itu yang ngasih Allah. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang muslim pun yang tertimpa musibah lalu ia mengucapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, ya, apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah. Ini ceritanya, kisahnya adalah suaminya meninggal dunia, ya. Suaminya Ummu Salamah meninggal dunia. Kemudian apa? Kemudian Ummu Salamah mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepadanya kami kembali. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang menimpaku dan berilah aku ganti yang lebih baik darinya.
Kata Rasulullah, melainkan Allah akan memberi ganti untuknya dengan yang lebih baik darinya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini saksi pembahasan kita istirja tadi. Ketika kita musibah, kena musibah atau dapat masalah, maka istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi atau ganti yang lebih baik. Apa yang terjadi ketika Ummu Salamah membaca tadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa ganti yang lebih baik? Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan ganti yang lebih baik. Masya Allah. Maka kalau ada suaminya meninggal, ya baca ini. Maka nanti Allah akan hadirkan pengganti yang lebih baik. Tetapi kalau dia mau bersabar, ya tidak masalah. Kenapa? Karena nanti yang akan menjadi suaminya di surga itu adalah suami terakhirnya di dunia. Ya. Makanya ketika kemudian ada yang punya suami, ya kan, kemudian suaminya meninggal, kemudian dia bertahan untuk tidak menikah, walaupun menikah lagi juga dibolehkan, tapi dia tidak menikah mungkin karena usia dan sebagainya, maka nanti dibangkitkanlah dia atau dikumpulkanlah di surga bersama suami terakhirnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau suami terakhirnya beriman dan soleh, ya. Tapi kalau istrinya solihah sedangkan suami yang terakhir tidak soleh, ya tetap akan dikumpulkan bersama suaminya yang soleh di surga. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga, cara merubah masalah menjadi anugerah, menyikapinya sesuai dengan kadarnya dan tidak membesar-besarkan masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-216, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Masalah itu pasti kita nggak suka, musibah itu juga pasti kita nggak suka. Tetapi boleh jadi sesuatu yang kita nggak suka itu ternyata baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pasti di balik itu semua ada hikmahnya, ada pelajarannya. Ya. Nah. Diceritakan dari Syuraih bahwa ia mengatakan, sesungguhnya aku benar-benar tertimpa musibah, lalu aku memuji atas musibah itu sebanyak 4 kali dan bersyukur kepadanya karena musibah tersebut tidak lebih besar dari musibah yang lainnya. Ini berat tadi, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau dia tertimpa masalah atau musibah, malah mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kenapa mengucapkan alhamdulillah? Yang pertama, banyak orang yang mendapatkan musibah lebih besar daripada saya. Banyak orang yang mendapatkan masalah lebih besar daripada saya. Alhamdulillah, Allah cuma berikan musibah yang segede ini. Sedang yang lain ada yang lebih gede daripada itu. Alhamdulillah. Misalkan karena suatu hal rumahnya harus disita, ya, mungkin utang di bank, ya, nggak mampu bayar atau apalah. Akhirnya apa? Rumahnya disita, dilelang. Akhirnya apa? Kita cuma bisa ngontrak. Ngontraknya pun bukan ngontrak rumah yang gede, cuma ngontrak di kos-kosan yang sebulan paling berapa? Sebulan paling 400 atau 500 ribu. Itu rumahnya kecil, kos-kosan petak gitu, satu keluarga. Rumahnya disita. Alhamdulillah, itu kan masalah itu.
Alhamdulillah. Kenapa? Ibu-ibu coba lewat di Coyudan, Jalan Dr. Rajiman, ya, Pasar Klewer itu ke barat, sampai ke Pasar Kembang. Lihat nanti kiri jalan, lihatnya malam aja, jam 9 ke atas itu lewat di Coyudan, Jalan Dr. Rajiman itu dari Pasar Klewer sampai ke Pasar Kembang. Itu baru satu ruas jalan. Belum nanti panjenengan juga bisa lihat di dekat stasiun Balapan, perempatan Bangjo stasiun Balapan itu ambil yang arah selatan. Betapa banyak orang yang gak punya rumah, tidurnya cuman di emperan toko. Panas kepanasan, dingin kedinginan, hujan kehujanan. Selimut ya seadanya, bantal guling seadanya. Loh, kalau tidur di emperan toko nggak bisa guling-guling, Bu. Kalau tidurnya di kasur enak, masih bisa guling-guling. Tapi kalau tidurnya di emperan toko mau guling-guling di mana? Guling-guling malah sampai jalan nanti. Ya. Bahkan saya ngeliat itu ada suami istri, ya Allah, kalau kita tidur sama suami istri kan sampingan, Bu. Ya kan, suami istri nanti anak, ya Allah. Kalau di emperan toko itu, Bu, ini istrinya kepala kaki, suaminya kepala kaki. Yang deket kepalanya, Bu, badan nggak bisa deket, yang deket kepalanya. Kenapa? Ya tidurnya cuma di emperan toko, ya nggak bisa jejeran. Itu ada yang romantis banget, istrinya sambil metani suaminya gitu, ya Allah. Itu saya lihat waktu itu, saya keliling, memang sengaja keliling untuk mengetahui berapa banyak orang yang tidur di emperan jalan di Solo ini, untuk program Sarapan on the Street yang ada di makalah itu. Jadi pagi setiap hari Rabu dan Sabtu kami keliling untuk pada subuh sudah keluar untuk bagi-bagi sarapan kepada mereka yang tidur di emperan jalan itu, atau tidurnya di becak. Tidur di becak itu ya sama, Bu, kakinya nggak bisa lurus, ya. Seharian kakinya nekuk itu, ya, tidur di becak. Cuman itu yang mereka punya. Makanya ketika kita melihat banyak orang yang lebih susah daripada kita, lebih banyak orang yang mendapatkan masalah lebih berat daripada kita, maka ketika kemudian rumah kita disita, rumah disita, kemudian kita cuman bisa tidur di kos-kosan yang sempit itu, yang kecil, paling 3 meter kali berapa meter, itu pun sudah alhamdulillah, ya Allah. Itu banyak orang di luar sana yang nggak punya rumah, nggak mampu kos, tidur cuma di emperan. Alhamdulillah saya masih bisa tidur di kos, setidaknya tidak kehujanan, tidak kepanasan, setidaknya masih ada tempat privasi gitu loh. Nah kalau tidur di emperan toko, privasinya apa? Nggak punya privasi dia. Maka ini Masya Allah, orang-orang yang khusyuk tadi, maka ketika dia ditimpa musibah, maka dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, musibahnya cuma segede inilah. Kemudian apa? Dia bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberiku taufik untuk bisa istirja, untuk bisa bersabar. Ini taufik. Ya, orang-orang yang memang orang-orang yang khusyuk, Allah yang mudahkan, orang yang Allah mudahkan hatinya untuk bisa memiliki sifat sabar ini, yang dengan kesabaran itu dia bisa istirja, dia bisa mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, yakin bahwa ini masalah dari Allah yang pasti, ya, pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan solusi. Itu yang kedua, kenapa dia mengucapkan alhamdulillah. Satu tadi karena musibahnya ya segede ini, cuma segede ini kan itu, ya. Sedang yang lain lebih gede daripada ini musibah atau masalahnya. Yang kedua, karena Allah memberikan taufik kepadanya untuk bisa bersabar dan istirja. Kemudian yang ketiga, Allah tidak menjadikan musibah itu menimpa agamaku. Karena sejatinya musibah terbesar itu adalah musibah agama. Dan musibah agama yang paling ringan gitu apa? Males beribadah, sholat males, baca Quran males, datang pengajian males, dengarkan ilmu males. Maka itulah musibah agama yang ringan.
Musibah agama yang besar menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Kesyirikan itu kedzaliman yang besar dan kedzaliman yang paling besar. Maka alhamdulillah, masalah atau musibah yang kita terima ini hanya musibah-musibah dunia, hanya masalah-masalah dunia. Untungnya bukan musibah agama, ya, bukan musibah agama. Nah ini yang kemudian membuat Syuraih kemudian memuji Allah atas musibah yang diberikan kepadanya di dalam syiar A'lamin Nubala. Yang keempat, cara merubah masalah menjadi anugerah adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Aku berdasarkan prasangka hambaku kepadaku. Apabila ia berbaik sangka, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika ia berprasangka buruk, maka ia mendapatkan keburukan. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Kemudian selalu yakinlah bahwa kelapangan sudah dekat dan bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Dalilnya dalam surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah ayat ke-5 sampai ayat ke-6. Ada yang hafal? Al-Insyirah ayat ke-5 sampai ayat ke-6. Apa? Innama. Terus? Iya, Masya Allah. Innama al-usri wa innama al-usri. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan.